perekonomian 2018 tidak akan bergerak terlalu jauh, baik penurunan maupun peningkatannya nggak terlalu signifikan lah ya buat pengusaha, karena ada beberapa agenda politik yang harus kita lihat bersama, bukan mengganggu sebenarnya, tapi untuk kalangan pengusaha akan lebih ke wait and see, melihat perkembangan yang ada. Sekecil apapun peluang itu, selama kita bisa tetap ada, saya rasa memang itu merupakan tantangan sendiri. Mengalami penurunan secara keseluruhan itu dari tahun 2014 kalau tidak salah, karena regulasi pemerintah dengan salah satunya menaikkan satu struktur pajak dari 60% ke 125%. Itu cukup buat kita menggoyang usaha, iklim usaha yang ada sama kita. Harga yang tadinya berkisaran antara 600-700 juta itu bergerak naik sampai dengan hampir 900 sampai dengan 1 miliar. Yang dimana secara ekonomi keseluruhan dipapan di teman-teman pengusaha menengah dan atas itu cukup merasakan. Memiliki peluang bisnis yang cukup bagus karena kosmetik itu selalu dibutuhkan oleh setiap wanita ya. Bagi wanita yang ingin cantik, ya kan, ingin memiliki penampilan yang berbeda, dia pasti ingin selalu membutuhkan kosmetik ini gitu loh untuk menambah kecantikannya gitu. Jadi untuk tahun 2018 saya rasa memiliki peluang bisnis yang cukup baik ya. Boleh dikatakan kayak Facebook, Twitter, Instagram, Google. Nah, dari itu semua kita akan mengikuti perkembangan arus teknologi. Kalau misalnya kita harus ada App Store, ya kita ikutin. Ya, Pak Raden dan Pak Reza, tadi kalau kita lihat dari dua pengusaha itu punya perbedaan. Yang satu mengatakan bahwa pasarnya masih banyak ya, apalagi dikatakan wah online sekarang juga membuat bisnis dia makin marak. Tapi di satu sisi yang lain mengatakan wah saya masih wait and see gitu. Jadi memang selalu yang namanya bisnis itu ada yang peluang, ada yang tantangan, dan ada yang untung, ada yang dirugikan gitu ya. Nah kalau itu sebelum kita masuk ke sektoral, apa komen dari yang tadi itu Pak Raden? Ya, kalau saya melihatnya ini masalah peristiwa politik dari dulu selalu dianggap ya? Akan bisa menjadi waktu untuk wait and see. Tapi alasannya selalu begitu. Selalu begitu. Tapi faktanya kalau kita lihat pemilu demi pemilu kita, dan kita tanya juga para pengamat politik, dan juga terutama kalau kita lihat pendapat dari pengamat-pengamat dan expert dari luar ya, ternyata Indonesia oke-oke aja. Oke saja. Ternyata politik sudah ada kematangan, kita harus mengakui itu. Jadi saya juga dengan seperti itu saya melihat nggak perlu ketakutan lagi kita, karena kita sudah mulai tahun 2000 berapa itu teruji kan. Jadi bukan hanya sekali ini. Jadi kalau sudah berulang-ulang dan ternyata tidak ada persoalan itu berkelanjutan gitu ya. Kita lihat aja yang baru terjadi juga sekarang sudah selesai kan gitu ya. Jadi nggak perlu takut dengan yang menurut saya nggak perlu takut lagi. Jangan dibuat lagi peristiwa politik, peristiwa event pemilu itu menjadi kita menjadi wait and see. Oke, kita akan bahas ya. Bapak apa komentar sedikit? Mungkin juga tadi yang big ticket items mungkin agak ragu-ragu Bapak yang tadi otomotif. Cuman yang consumer care, terus kemudian consumer goods yang retail, bukan yang retail tapi yang home industries tadi itu mereka lebih optimis. Mungkin karena ada kehadiran dari digital economy. Jadi mereka yang tadinya penjualannya sedikit malah justru juga banyak ya sekarang ya. Oke, kita akan bicara tentang sektoral nih. Kalau kita melihat dengan pertumbuhan 5,4 yang masih menjadi PR terbesar adalah sektor pertanian dan pertambangan, di mana orang katakan itu adalah sektor tradable gitu ya. Yang kelihatannya tumbuhnya masih belum akan signifikan. Apalagi pertanian kalau kita lihat dengan produktivitas yang semakin turun. Nah, di sisi pertambangan itu ada peraturan baru di Januari bahwa sekarang
pengusaha boleh ekspor lagi tambang mentah gitu. Nah, yang dirugikan adalah orang yang justru sudah membangun smelter gitu. Apa komentarnya Pak? Mungkin di pertanian dulu Ibu. Kalau kami di BI melihat ada studi kami juga mengenai commercial farming, bahwa produktivitas pertanian bisa kita tingkatkan melalui commercial farming tadi. Jadi sekumpulan petani, walaupun tanahnya kecil-kecil, mereka menganggap itu suatu jadi berkelompok ya, dalam skala ekonomi begitu ya. Sehingga tercapailah produktivitas. Mungkin hal-hal seperti itu, inovasi-inovasi kelembagaan seperti itu dapat kita dorong gitu ke depannya untuk meningkatkan produktivitas. Dan BI sudah coba kalau tidak salah dengan klaster-klaster ya, dari mulai cabai, kemudian setahu saya di beberapa daerah sudah lakukan ya. Nah itu apakah juga ada hubungannya dengan perusahaan sebagai pembeli atau seperti apa modelnya? Aspek kelembagaan ini yang tadi saya sampaikan bahwa terutama produktivitas di sisi hulu, lalu selanjutnya pasca panennya diperbaiki dan itu di-link dengan perusahaan-perusahaan yang membeli produk mereka. Jadi ada supaya harga nggak jatuh gitu ya. Ada satu continuity dari rantai nilai itu dimiliki. Jadi produktivitas on farm yang seperti itu kemudian pasca panennya itu yang perlu kita perbaiki, karena bagaimanapun juga sektor pangan itu penting, produktivitasnya penting, karena jika pangan tidak produktif maka kenaikan harga pangan akan berpengaruh langsung ke upah. Ya, betul. Upah berarti kepada wage negotiation, itu berarti ke sektor manufaktur. Sektor manufaktur juga yang akan tertekan. Sementara industrialisasi membutuhkan manufaktur yang tumbuh cepat. Dan itu kita lihat di misalnya peta upah kita secara nasional, kita melihat upah terendah itu hanya di Jawa Tengah gitu. Di tempat-tempat lain sudah mulai meningkat. Sudah naik ya, makanya sekarang orang bikin pabrik di Jawa Tengah Pak. Sehingga memang, karena masih lebih murah dibandingkan Tangerang gitu ya. Ya Pak Raden, gimana di sektor pertambangan nih? Kalau kita lihat policy ini ada yang senang, ada yang nggak senang nih Pak. Yang senang adalah yang boleh ekspor mentah, ya udah kita langsung ekspor. Tapi yang punya smelter juga punya problem gitu. Ya harus diakui memang kebijakan kita di sektor pertambangan dalam beberapa tahun terakhir ini banyak ketidakkonsistenan. Jadi satu, interpretasi daripada undang-undangnya sendiri ya, antara undang-undang kemudian dengan PP. Dengan peraturan Menteri SDM-nya. Itu jaraknya terlampau jauh. Itu kita harus perbaiki nih ke depan, saya pikir. Jadi begitu ada undang-undang, buat interpretasinya dengan jelas dalam PP. Kemudian bagaimana peraturan pelaksananya harus cepat itu. Nah ini kan itu yang terjadi. Contohnya yang kita tahu di nikel itu kan itu tadi itu. Jadi sudah dilarang, kemudian sekarang dibuka lagi. Kan orang yang sudah melakukan investasi untuk bikin smelter kan sekarang tidak ada bahan bakunya Pak. Iya, kalau begitu kenapa kita membuat smelter? Dan hal seperti ini menurut saya pelajaran lah. Karena bukan hanya di situ, di energi baru terbarukan juga ada kebijakan begitu. Ya, PMK-nya oleh menteri satu seperti ini, kemudian datang menteri yang baru dibuat lagi dengan baru. Ini kan investor kan menjadi bingung gitu. Jadi ada kesinambungan jadinya. Dan itu banyak yang terhenti dari sisi investor demikian sekarang. Juga di oil and gas yang kita dengar menyebabkan investasi di sini menjadi terganggu kan. Dan ini nggak baik nantinya karena kita maunya investasi itu kan long term. Ada sustainability-nya. Makanya sekarang turun terus kan, dari 815.000 sekarang hanya sekitar 800.000. Jadi makin itu turun terus dikatakan tadi itu bahwa nanti lifting ini bisa turun terus. Bahkan dari 815.000 ternyata hanya 800.000. Ya, kalau liftingnya turun berarti kita harus impor kan. Nah itu akan berdampak lagi nanti. Baik kepada APBN ya maupun kepada current account. Betul. Itu yang tadi saya katakan bahwa ini ada dampaknya terhadap policy ini terhadap oil and gas dan tambang tadi. Iya, jadi mestinya menurut saya ini persoalan koordinasi. Jadi yang mengelola kementerian itu, misal Kementerian Teknis itu melihatnya itu jangan sepotong-sepotong. Dia harus melihat secara keseluruhan sambungannya. Jadi jangan ganti menteri, ganti policy. Nah ini yang terjadi. Karena tadi dampaknya yang
mungkin belum dilihat dari awal pada saat bikin kebijakan itu, apa dampaknya ke current account, apa dampaknya PABN, kan itu lebih luas lagi dampaknya. Gitu loh. Nah, yang menarik lagi adalah kita bicara tentang industri nih Pak. Kalau orang bilang sekarang adalah industri kita nih semakin, walaupun tadi ada beberapa industri yang berkembang, tapi tidak secara keseluruhan gitu, tapi ada yang bertambah, ada yang berkurang, tapi lebih banyak berkurangnya dibanding bertambahnya. Ini gimana? Ada studi di Bank Indonesia Pak mengenai sektor industri? Manufaktur. Manufaktur maksudnya, industri itu manufaktur. Ya. Kalau kami melihat masih ada prospek ke depan untuk padat karya, dan secara spasial itu mungkin peta upah itu menjadi penting gitu. Karena itu kebanyakan perusahaan-perusahaan yang padat karya mereka sekarang beroperasi di Jawa Tengah untuk memanfaatkan itu. Intinya adalah bagaimana manufaktur ini mengekspor. Jadi apapun itu padat karya, medium to high tech sektor ataupun yang skill intensif perlu diarahkan untuk mengekspor. Karena mengekspor berarti mensuplai untuk dunia. Mensuplai untuk dunia berarti ada kapabilitas, baik secara industri itu sendiri maupun skill modal manusianya. Itu perlahan itu jadi upgrading di skill modal manusia yang membawa kita ujungnya ke negara maju. Gitu. Jadi kuncinya adalah ekspor. Mengekspor itu mengekspor pada dunia. Jadi orientasinya pada ekspor. Tapi kan kalau kita lihat kebijakan fiskalnya belum mendorong bahwa kalau ekspor itu akan mendapatkan insentif, Pak. Keseluruhan dari kerangka kebijakannya itu yang kemudian perlu kita pikirkan. Kita duduk bersama kemudian kita pikirkan fiskalnya harus seperti apa, kebijakan industrialnya harus seperti apa. Tetapi orientasi itu sendiri perlu didudukkan dulu ya. Bahwa ke depan Indonesia akan menjadi exporting hub apapun itu. Nah, Mas Rodin, kalau kita lihat kan kita dulu ingin kawasan ekonomi khusus ya kan, setiap provinsi kita ingin bikin kawasan ekonomi khusus dengan harapan adalah ada industri di setiap itu. Tapi kan kalau dilihat dari nilainya, kompetitifnya, rasa-rasanya nggak semuanya bisa visible. Ini gimana komentarnya? Ya, ini menurut saya waktu kita memikirkan dulu kawasan ekonomi khusus itu adalah menurut saya bagian daripada untuk men-shortcut problem di desentralisasi. Jadi karena kalau kebijakan desentralisasi ini misalkan dari pemerintah pusat kemudian provinsi ke daerah ini, ya, maka kan mereka ini kan ada quote unquote otoritas sendiri-sendiri, ada kemerdekaan sendiri tidak sepenuhnya. Jadi presiden mengatur gubernur kan nggak gampang lagi itu. Gubernur mengatur bupati juga nggak bisa, apalagi presiden mengatur bupati juga makin panjang. Oleh karena itu, seperti halnya yang dilakukan, sebetulnya kita termasuk duluan melakukan itu di Batam. Tapi yang berhasil adalah melakukan itu Cina. Kemudian sekarang ditiru oleh Vietnam. Di mana KEK ini adalah, dia tetap seperti centralized. Jadi ada kekhususan dia, jadi tidak terlampau birokrasinya nggak macam-macam. Justru ini adalah menurut kita terobosan. Terobosan jadinya, mempermudah birokrasi di mana satu izin untuk semuanya, satu tempat, ya. Jadi FTSP itu artinya satu tempat mengurus semua izin. Itu adalah sebetulnya konsep itu. Nah, kemudian digabung lagi dengan klasternya. Nah, ini sebetulnya konsep ini. Jadi konsepnya udah benar ya. Udah benar. Di dalam pelaksanaannya itu menjadi amburadul, ya amburadul. Kemudian dibuatlah kemudian KEK di sini, KEK di sini, KEK di sini. Karena biasanya pemerintah daerah tidak mau ada otoritas lain di dalamnya. Ini yang terjadi di Batam sekarang. Itu dia. Nah, jadi menurut saya pemerintah pusat tetapkan saja ini KEK, dipastikan itu berhasil. Dan ada badan otoritanya gitu. Betul. Khusus jadinya. Nah, sebetulnya dengan paket kebijakan ekonomi nomor 16 ini, ya, di mana mencoba men-streamline seluruhnya izin-izin dan kemudian hanya di satu tempat. Nah, kalau ini dibuat di KEK dulu, dilaksanakan itu sebagai implementasinya, saya pikir akan lebih baik daripada itu sampai ke kabupaten. Oke, nanti kita akan bahas juga mengenai infrastruktur, kemudian juga sekarang listrik juga jadi masalah ya. Katanya di satu sisi kekurangan, tapi di satu sisi katanya kelebihan. Tapi kita akan bahas sesaat lagi. Ya, pemirsa, tetaplah di Economics Lounge by IC sesaat lagi.